plus minus. Wow, cuaca hari ini sangat hangat ya. Iya guys, cuacanya emang nggak menentu ya. Betul. Emang cuacanya kadang sering-sering berubah gitu loh mbak. Ada ya. Tapi emang bulan ini ya musim hujan ya harusnya. Iya. Sampai bulan Desember. Loh, enggak Februari ya. Malah terlihat. Bulan. Harusnya kita juga udah musim hujan itu dari Septemberan nggak sih? Iya, dari itu. Tapi emang karena globalisasi dan karena lingkungan yang semakin Perubahan iklim lah ya. perubahan iklim, alam yang sudah dikeruk itu guys. Gitu. Guys, pembahasannya Roni ya. Awal ini. Satat Bahlil. Iya. Siapa itu tadi? Gak tahu. Ngomong-ngomong soal cuaca ya. Oke. Jujur saya kedinginan ini. Iya, memang kelihatan sih. Tapi aku tetap memperjuangkan podcast ini. Oke. Demi Nice. obrolan penting kita kan. Penting banget hari ini. Sangat penting untuk masa depan generasi ya. Generasi ini yang mendominasi ini ya. Generasi apa namanya yang mendominasi? Generasi Gen Z. Gen Z. Gen Z. Emang kenapa tuh kita harus ngomongin ini? Soalnya generasi Gen Z ini pembangkit listrik. Itu Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Lucu banget, kocak. Oke. Sebelum kita berlanjut ke obrolan, kita absen dulu. Oke. Bersatrio, Uci. Nurma. Nabila. dari kemarin podcast plus minus ini ditemani oleh ciwi-ciwi. Betul. Jadi gak cocok sebenarnya dinamai plus minus. Ini sebenarnya perempuan udah mulai menuju ke podcast mode. Podcastku ya? Feminisme. Invasi ya? Iya. Ya invasi dong bener Bisa dong. jadi gitu. Menjajah. Menjajah podcast ini. Tapi gak apa-apa, selagi itu positif, memberikan Betul. dampak yang positif, Oke. aku sih oke-oke aja. Hidup ibu Siapa kita yang bilang Kartini. positif? Kartini. Ibu kita Kartini. Let's go. Kartini lahir tahun Lahir tahun 19. Oh. Oh, aku lupa. Sebenarnya 18-an ya sih. 18. wow. Saya juga lupa masnya, mohon maaf. Mohon maaf. Tapi 20 emang April kadang pokoknya. ini memang programnya itu kadang tiba-tiba kuis. Iya. Oh ya gitu. Emang konsepnya gitu, jadi jangan kaget ya. Saya tak searching dulu ya. Jangan. Kapan ibu kita Kartini lahir? Wah. 27 Maret. Nah, sambil ini normal ini searching ya, Mbak. Sebenarnya jujur aja aku ada keresahan. Oh ya? Oh Sana iya apa tuh? betul. Kenapa sih kok banyak orang membenci kaumku gitu loh? Iya, kenapa ya? Kamu Anda? Kamu Iya. saya juga. Kamu saya loh. Kamu saya juga itu. Kamu kita semua. Kaum kita semua ya? Kita di sini. Gen Z kan? Kita Gen Z kan? Loh, Anda ini masih milih kan Gen Z ya? Saya Gen Z. Tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Kelahiran tahun 1998. 98 ya? Krisis moneter. Lengsernya. Berarti Anda lahir ini di era dunia ini berduka. Enggak Iya. dong. Enggak ya? Transisi ke masa reformasi. Oh, reformasi. Betul. Berarti kebangkitan. Kebangkitan. Ya. Saya tidak berani dalam belajar kayak itu teman-teman. Oke. Guys. Hangat ya. Ya, jangan. Dingin itu tergantung Mindset. Gen Z. Oh. Oke. Sangat lucu ya kalau kedinginan itu. Tapi kebetulan ini Mbak Uci ini tahun berapa? Kalau boleh tahu. 2002. Gen Z. 2002 ya. Berarti kita sama. Kita Gen Z 2000-an VS Gen Z 90-an. Oke. Oke. sebenarnya gini Mbak. Gak apa Mas? Gimana? Gak apa, kita ramah. Kita soalnya juga numpang. Iya. Apa sih yang jadi keresahan Gen Z 90-an ke yang tahun 2000-an ini? Kira-kira. Keresahan. Jujur kalau dari aku sih nggak beda jauh ya Mbak Norma ya. Sama aja. Kalau Mbak Norma ngerasa nggak ada keresahan? Kalau Gen Z yang 90-an sama yang 2000-an itu mungkin lebih kerasanya kalau di lingkunganku sekarang itu lebih ke kalau yang 2000-an ini anaknya lebih chill, lebih kalem, lebih legowo, nerimo yang pandem gitu-gitu. Iya, betul. Tapi kalau
yang 90-an ini kayak lebih nggak bisa nih, gue harus gini gitu. betul, Itu betul, sih kayaknya. Oke. Karena gini, karena aku juga agak capek ya, ada capeknya, ada keresahanku juga. Kaumku ini dicap gak bisa kerja. Padahal memang. Justru mungkin nyambung dari apa yang disampaikan sama Mbak Nurma tadi, kita mungkin melihatnya kayak Gen Z yang di 2000-an itu kayak dia lebih bisa menikmati hidup, Iya. work life balance gitu. Iya. Jadi mungkin di situ dicap nggak bisa kerja, padahal sebenarnya ya mereka hanya menerapkan work life balance gitu. Kerja kerja, hidup hidup gitu. Dari situ. Tapi aku juga menemui teman-temanku ini yang apa? Kebanyakan mengeluh. Oh iya. Iya, mengeluh. Jadi kayak contoh, mungkin perbedaan yang lebih apa ya, lebih tebel kelihatan bedanya itu mungkin generasiku sama generasi atasku, jadi milenial ya. Milenial. Iya. Milenial tuh lebih cenderung kayak dia keras, kayak gitu kan, didiknya keras. Sedangkan mungkin generasiku itu lebih Slow. kayak apa dikit-dikit iya. healing, Dikit-dikit ya, sabar. dikit-dikit healing, dikit-dikit Mental health. mental health. Mental health. Makanya mental health ini juga lebih apa, Gen Z ini lebih aware dan justru menurutku lebih banyak efek negatifnya daripada Oh, iya? efek positifnya. Iya. Kenapa tuh? Nyambung ya. Kenapa tuh? Karena ketika mungkin bagus secara ilmu, secara knowledge mungkin bagus itu untuk diketahui mungkin. Cuma kadang disalahgunakan oleh seorang. Contohnya. Contohnya kayak self diagnose. Oh iya. betul. Mendiagnosa diri sendiri kayak, Iya. aduh, aku bipolar. Nah, kayak gitu loh. Aduh, Aku kenapa ya? Aduh, aku NPD nih. Ini Aduh. burnout ini Bisa burnout. di- Ya, Oh, gitu. iya, betul. butuh healing, butuh Aduh, aku healing. depresi deh. Padahal cuma lapar aja. Iya. Kayak itu malah menjadi suatu yang dimanfaatkan. Diperbolakan juga diperbesar. Diperbolakan gitu loh. Betul. Memang self diagnosis itu kan memang sangat tidak diperbolehkan ya. Karena Iya. oke boleh lah aware sama mental health, tapi tetap harus dengan bantuan profesional. Iya, betul. Seperti itu. Tapi sering nggak sih kita sebagai Gen Z itu kadang juga dicap sama milenial baperan? Pernah nggak teman-teman dicap baperan? Ah, Gen Z baperan deh gitu. Pernah kan? Pernah. Mungkin Mbak Uci itu kan ada pengalaman terkait itu. Setuju nggak kalian dengan cap itu? Enggak. Kenapa Gimana tuh? tuh? Sih? Kalau aku enggak. Soalnya kalau apa ya, kepercayaan yang ku anut gitu. Ketika orang mencap aku sebagai apa, mungkin aku lebih ke cueknya ya, lebih cuek aja nggak ngurus omongan orang. Itu sih kalau aku pribadi, cuma nggak tahu mau gimana. Kalau aku sih kebanyakan ya bodo amat sih. Enggak, sebenarnya enggak jadi. Enggak jadi. Berubah. Berubah. Oh, tiba-tiba nggak bodo amat. Enggak. Kayak gimana? Sebenarnya iya ya. Kenapa? Sebenarnya enggak semua. Aku pernah ngomong apa tuh? Nggak apa-apa, dicampur aja bahasa Jawa. Enggak semua omongan bisa. Enggak semua omongan Bisa diterima. Bisa Bisa diterima. Misalkan Mbak Uci Gak apa-apa mas, lihat apa ya, terkritik atau diberi saran baper nggak kira-kira? Ah, Mbak Uci kerjamu kayak gini gitu. Baper nggak? enggak, aku baper aku. Gini nih Mbak Uci nih. Gimana ini? Iya ini contoh gitu. Limplan. Ini sudah tercatat ya. Karena kadang yang dikritik itu enggak melulu bener. Oke, jadi melebar Nggak ya. sesuai gitu loh, nggak sesuai apa yang di Yang mau jalani gitu. Iya. Atau kalau menurutku sebenarnya baper tuh juga nggak masalah loh. Maksudnya kayak orang kan punya perasaan ya, nggak masalah juga kalau baper. Yang masalah adalah ketika baper tapi mempengaruhi Betul. yang lain Nah. gitu. Makanya maksudnya orang punya perasaan kan nggak masalah. Kadang-kadang orang jadi gini, oh gitu aja baper, terus merasa berhak untuk menyakiti perasaan kita gitu loh. Kayak oke. gitu, itu sih yang harusnya tidak terjadi ya. Kalau bener gimana? Baper itu nggak apa-apa sih, karena kan setiap orang itu punya batasan apa ya, cara menerima dia. Maksudku
ada batasan tertentu gitu loh, misalkan kapasitasnya Mbak Uci menerima kritikan tuh 70% misalkan, terus Mbak Ayi 80% gitu, berarti setiap orang kan punya kapasitas yang berbeda-beda dan itu wajar, manusiawi. Tinggal kalau dikritik itu mau nggak dia berubah, mau nggak dia berbenah gitu. Misalkan respon spontannya dia udah kecentok gitu, ibaratnya kayak sakit hati, itu wajar, namanya manusiawi. Kalau kita kembaliin ke diri kita sendiri, realistisnya juga kita pasti juga ngerasa, duh kok aku dikenek sih. Coba ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai. Jangan win right bro. Dan nanti kalau udah seiring berjalannya waktu, kayaknya udah bisa mikir pakai kepala dingin. Nanti kita, oh ternyata aku baiknya seperti ini. Jadi wajar sih kalau baper. Wajar ya, karena punya perasaan. Betul, Berarti nggak tergantung berlarut-larut. kesadaran masing-masing Betul, aja. dan caranya dia agar tidak berlarut-larut kayak omongannya Mbak Ayu gitu juga sih. Kalau aku justru malah ini sih, malah pengen dikritik jujur. Pengen Iya, dikritik. kayak aku kepo pandangan orang melihatku itu seperti apa gitu. Entah kalau masalah fisik, ya wes lah, aku nggak peduli soal itu lah. Mereka mau minta aku apa-apa, ya wes bebas. Cuma kalau untuk sifat dan aku ini memperlakukan orang itu kayak gimana toh, gitu loh. Kadang kan kita kan nggak sadar ya, kalau kita Untuk mungkin perbaikan diri kan. jadi gitu. Aku justru malah fokus di aku pengen dikritik orang biar aku bisa berkembang. Kayak gitu. Iya sih. Mungkin kalau baperan Pernah kan kayak kecentok kayak alah ngono tok ae. Baper. Oh gitu misalkan gitu. Pernah nggak disituin? pernah cuma ya udah saya aku ya. Tapi biasanya cowok itu emang nggak gampang baper. Iya, Jadi, iya. kalau kita kan perasaan ya. Tapi kadang kepikiran nggak apa sih di ngomong nih wong begini ya? Kepikiran, iya kepikiran. Jujur kepikiran. Misal emang aku tanya ke temanku misal apa sih yang kurang dari aku sebenarnya, kamu melihatku itu kayak gimana? Mungkin kamu kurangnya dari sini. Itu juga jadi perenungan untuk diriku gitu loh. Tapi selama ini juga itu untungnya membawa yang ke arah yang lebih baik. Improvement self improvement. Iya sih. Gak usah dimasukin hati ya, masukin ke second account aja omongannya. Aduh. Cuman tapi obrolan ini tidak akan seru jika tidak ada Apa tuh? oposisi. Oke. Oh, Nah. kita cari sisi oposisi ini. Inilah peran saya di sini Oke. sebenarnya. Apa tuh? Gimana tuh? Menjadi iblis di antara. Oke, Anda kami. menjadi minus di Iya. antara plus ini. Nah, itulah. Oh, Oke. Itulah. Sisi plus minus ini. Gitu loh. Itu manfaat dari konsep dari Konten ini. Oke. segmen ini, Segmen gitu loh, ini. program Oke, ini. kalau gitu sekarang apa yang kamu kontrain dari Gen Z deh? Nah, masalah kerja. 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 Oke. Gitu. Kenapa? Karena banyak perdebatan Gen Z ini sering kutu loncat. Oh ya? Aku tuh loncat. Iya. Cuma cari batu loncatan Batu aja ya. loncatan kayak 3 bulan kerja. Sudah cukup nih. 2 bulan nganggur. Oke. 4 bulan kerja. Resign lagi. Resign lagi. Nah, Gen Z ini menurutku terlalu terkenal ya ini gampang resign. Gampang resign. Karena nyambung dari tadi kayak Iya. apa-apa disangkutin sama Perasaan. Iya. itu sih. Gimana kalau menurut pendapat Gen Z milenial? Ya. Gen Z milenial. Nah, yang ada di transisi itu gitu loh. Oke. Menanggapi ini gimana? Kalau menurut aku karena memang seperti yang disampaikan Mbak Nurma sebelumnya kan Gen Z 2000-an itu kan memang punya kesadaran penuh sama mental health ya. Jadi kayak dia memang juga lebih chill juga. Sebenarnya itu hak juga ya, tapi kayak terserah juga mereka mau resign. Cuman kita lihat lagi kadang-kadang memang ada yang resignnya tuh memang bukan salah ya, memang kurang cocok sama tempat kerjanya tidak memberikan hak yang layak. Ada juga yang memang dianya sendiri yang problematik seperti Iya, itu. iya. Nah, kalau menurut Mbak Nurma gimana? Sama sih, kalau misalkan dikatain sering resign, itu sebenarnya juga hak ya, karena kan kita berhak untuk mengembangkan sayap di luar sebaik dan sebanyak mungkin gitu. Cuma dilihat-lihat lagi dari omongannya Mbak Ayu yang tergantung tempat kerja atau juga orangnya sendiri. Nah aku nggak punya sih, aku pernah denger
baca di Twitter itu dia tuh fresh graduate gitu. Nah dia tuh baru masuk di suatu tempat kerja. Nah tempat kerjanya itu ternyata belum bisa memberikan gaji yang menurutnya dia itu layak dengan kemampuannya dia. Akhirnya dia memutuskan untuk oke, aku resign gitu. Ternyata alhamdulillah dia dapat kerjaan lain gitu di tempat yang lain. Dan dia cuma bertahan 1 bulan di situ. Karena katanya dia tidak cocok dengan lingkungan sistem kerja. Gitu. Nah sehubungan berkaitan dengan hal tersebut, menurutku emang bener sih kalau misal dibilang Gen Z itu sering resign karena kayaknya dia masih mencari jati diri atau coba-coba. Bisa jadi. Kalau dia mencari tempat yang layak 100% menurut dia kayaknya nyaris sulit ya di dunia Indonesia ini gitu. Mungkin juga harusnya dia gimana ya? Mungkin Gen Z juga mencari tempat yang paling nyaman buat mereka, tapi sebenarnya kan yang nyaman juga nggak ada. Iya, gitu. sebetulnya pasti ada plus minus entah lingkungan kerjanya atau waktu kerjanya atau gajinya Betul. atau beban kerjanya gitu. Kalau dia cari tempat kerja yang enak, lingkungannya, gajinya proper, itu pasti minusnya di tempatnya jauh lah atau di pelosok lah, pasti kayak gitu-gitu. Kalau dia Iya sih. kekurangannya Gen Z gitu sih. Kalau menurut Di oposisi ya. iya oposisi, Kan aku maunya kerja sesuai passion. Oh, oke Aku oke kan oke. harus nomor 1 kenyamanan. Oke. gajinya gede. Gaji Gajinya jadi tidak mau pengalaman dikerjakan. berapa? Aku kan tidak mau disuruh-suruh sama bos. Aku kan IPK-nya segini, masa aku kerja dibayarnya segini? Betul. Aku lulusan kampus terbaik. Kamu nggak mau pakai gaji Gitu. cuma UMR aja. Tuh biasanya mungkin ada kayak semacam, aku mau bilang NPD apakah itu istilah yang tepat? Saya kurang tahu ya. Narsisan enggak? Dia percaya dengan dirinya kalau dia layak Iya, digaji iya. tinggi gitu. Iya. Iya. Istilahnya itulah. Cuman kadang kalau memang apa ya kualifikasinya dia terlalu tinggi, Betul. akhirnya nganggur. Betul. Itu standarnya dia. Iya. Iya, karena dia terlalu tinggi untuk menstandarisasi itu. Bisa jadi juga begini. Gen Z itu kan terpapar media kan udah banyak banget ya. Betul. Dia ngelihat kayak misalkan, oh ini kerja di sana gajinya segini kok, digaji di sana segini kok. Ketika dia menghadapi realita bahwa sebenarnya nggak semua pekerjaan itu digaji seperti itu dan kehidupannya nyaman, dia nggak terima. Dia merasa aku nggak layak. Orang lain aja digaji segini, mendapat pekerjaan yang lebih layak. Jadi dia ya udah nyari kenyamanan itu berdasarkan apa yang dia lihat di media gitu. Belum lagi kalau ada pencapaian orang-orang kayak temennya, loh dia kan sekelas sama aku waktu kuliah, kok dia udah kerja di sini, kok aku cuma kerja di kota kecil atau apalah. Itulah menimbulkan kecemburuan sosial dengan adanya Betul. sosmed Benar sih, itu benar sih. Apalagi menurutku ketidakmerataan pendidikan ya. Waduh, Aduh ini nanti merembetnya panjang kayak. ini tanya nih. Enggak, maksudnya enggak langsung aja. Kayak misal knowledge Gen Z di kota sama di mungkin pelosok, iya beda beda. gitu. Betul, Dan bisa betul. dipungkiri beda. Gitu. Betul. Nah, Kalau dirunut itu mah salahnya siapa Oh. ya? sama siapa ya? Sistem apa ya? Punten. Di situ. Punten mantan penantunya Pak Soeharto. Aduh. Sudah. Oh no. Tapi itu benar sih. Tapi kan menantunya tidak cuma satu. Iya sih. Iya sih. Iya dong. Oh iya. Loh, iya. Kita ngomong jangan foto ya. Aku berusaha nyapu soalnya. Oke, kita sampo itu. Oke, sudah bersih. Ntar enak deh ini ya. Enak. Iya sih benar. Kadang juga gini, nggak usah pendidikan formal ya. Mungkin kayak kadang-kadang mereka punya willing untuk mengimprove diri mereka sendiri apa enggak gitu loh. Kadang-kadang mereka tuh nggak punya kualifikasi yang layak, mereka nggak punya kemampuan yang pantas untuk gaji segitu, tapi mereka nyari. Itu kan ya nggak sebanding gitu kan. Iya. Dan Tapi, Hah? sorry. Udah, mau lanjut, Enggak, apa? enggak Ya, sama. gini. Udah hangat banget guys. Tapi karena Gen Z, ya itu tadi ada kaitan antara Gen Z yang peka akan mental health dan dunia kerjanya. Menurutku ini saling berkaitan. Karena apa ya? Dia stres di dunia kerja itu dimasukin hati gitu loh. Gampang dipikir kayak gitu loh. Nah itu gimana? Kalau menurut soalnya
kayak generasi sebelumku itu ya cuek-cuek aja, tidak terlalu aware akan mental ini gitu loh. Ini berarti efek yang positif apa negatif? Monggo, Mbak dulu. Enggak, Mbak Uci. Dinginan Terlalu hangat ya. Karena ini menjadi menurutku perubahan budayanya ya, budaya mendidiknya. Soalnya gini, banyak anak-anak ya Gen Z ini yang apa ya, lemah dalam arti kurang gemblengan lah menurutku. Iya. Kurang gemblengan, jadi apa ya, kayak contoh kasus ada siswa merokok di sekolah itu, terus ditampar gurunya ini. Nah, terus siswanya gak terima, bahkan orang tuanya juga tidak terima, bahkan teman-temannya satu sekolah tidak terima dan mogok sekolah. Nah, ini ada menurutku ada yang salah dengan cara berpikir mereka gitu untuk zaman ini. Dan menurutku kondisi apa ya, kondisi yang ditemui orang-orang generasi sebelumku gitu loh, orang tuaku dan lain-lain, mungkin gak bakal kejadian kayak gitu gitu. Nah, menurut kalian ini apa sih faktor terbesar yang menjadikan generasi ini ada perubahan budaya ini gitu? Yang jelas kalau menurut aku ya ada pengaruhnya banyak dari globalisasi ya. Globalisasi toh, jadi kayak digitalisasi, apapun semua informasi masuk, termasuk juga informasi tentang kesadaran atas kesehatan mental. Itu sebenarnya bagus karena orang jadi tahu apa yang salah dengan dirinya, dia jadi tahu apa yang harus diimprove dari dirinya, itu kan berdasarkan dari situ. Orang yang butuh bantuan jadi bisa aware dan cari bantuan secara psikologis, itu kan sebenarnya bagus. Cuman yang salah memang karena glorifikasi tentang kesehatan mental itu kan memang jor-joran banget ya di media. Jadi orang merasa keren kalau punya penyakit mental gitu. Jadi makanya itu adalah awal orang jadi bisa diagnos gitu. Aku kayaknya punya ini deh, penyakit mental, aku depresi, aku anxiety kayak gitu kan, padahal belum tentu. Itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu bukan di awareness orang tentang mental health, tapi mungkin cara mereka memanage konsumsi media digital mereka, sosmed mereka kayak gitu. Itu menurut saya. Konsumsi konten-konten gitu ya. Betul, cara manage mereka apakah itu sebenarnya tetap kalau dilihat dari awal ya di pendidikan peran orang tuanya juga. Betul. Sih. Dan itu kembali lagi ke pendidikan orang tuanya juga seperti apa, parentingnya kayak apa gitu. Akhirnya ke anaknya juga berimbas kan. Apakah anaknya itu ada dibatasi jam waktu main HP-nya atau enggak kayak gitu, pantau atau enggak gitu. Soalnya kan banyak anak kecil sekarang kan mainnya main HP, sudah terpapar. Dan kadang-kadang gak ada batasan. Betul. Apa yang dia tontonannya itu campur gitu. Limit time nggak ada. Jadi sebenarnya kalau mau menyalahkan satu hal, yang disalahkan itu apa? Sistem. Sistem. Karena gini, misalkan dari pendidikan aja, orang kalau misalkan pendidikannya udah bagus, dia punya nalar yang bagus untuk mikir mana yang baik, mana yang enggak. Itu dari pendidikan aja. Gizi, kalau gizi terpenuhi, dia jadi punya kapasitas berpikir yang bagus. Apakah dia mampu berpikir sampai sana atau enggak? Kita sudah ada gizi loh, perbaikan dari Ada upaya loh ini. Oh iya. Sudah ada upaya loh. Pertanyaannya apakah upayanya berhasil? pertanyaan kayaknya telat sudah Iya. upayanya. Banyak yang pingsan kayaknya ya. Iya. aduh, Katanya sih normal kalau pingsan itu. Iya. Katanya. Normal ya. Kalau gitu Hanya mereka sekian bilangnya normal. ratus ribu orang saja yang pingsan gitu. Kita lanjut. Lanjut ya. Berarti menurut kalian faktor dasar dari semua ini itu sistem ya. Betul. Oke, anggap aja ini sudah terlanjur. Kasus ini sudah terlanjur dan apa yang harus kita perbaiki gitu loh. Nah, aku takutnya karena Gen Z ini menurutku juga melemah gitu loh, secara mentalnya, cara kemandirian gitu. Melahirkan generasi lagi yang lebih lemah lagi. Itu, iya. Lebih ringi lagi. Tahu-tahu jalan jatuh gitu loh. Jalan dikit Iya, jatuh. iya. Nah, gitu loh. Aku mungkin aku pun Ketakutan. ketakutanku sebagai orang tua ya. Aku kan juga orang tua ini ya. Oh iya betul. Satu-satunya orang tua di sana.
pacaran di Nah. sini. Bingung cara mendidik anakku ini seperti apa, itu masih bingung karena ini transisi yang masih aku cukup kaget gitu loh. Bener-bener kayak perubahan zaman apa jadul, ya nggak jadul banget lah ya. Zaman perubahan generasi, kayak Facebook itu kayak baru main Ninja Saga baru kemarin gitu loh. Iya. Tapi sekarang udah ada AI kayak gitu loh. Maksudnya aku masih kaget di situ. Mungkin kalau nanti zamannya anakku mungkin dia memang dari lahir langsung mengerti AI gitu loh. Kan aku dari yang belum tahu menjadi tahu. Nah, itu aku masih bingung sih. Iya sih. Menurut kalian apa yang harus dilakukan ini untuk memperbaiki setidaknya perubahan kecil lah Oke. untuk memperbaiki sistem Siapa dulu nih? kehidupan. Suka Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sebenarnya orang tua juga sebenarnya nggak ada salahnya aware tentang kesehatan mental, karena orang tua juga perlu belajar dari apa yang salah sama dirinya. Orang tua harus tahu apakah dirinya sudah layak menjadi orang tua atau belum. Itu kan juga dari kesadaran atas apa yang dia mental yang dia miliki gitu loh. Karena sebenarnya Iya. Iya. dia sekarang kondisinya seperti apa gitu kan. Kalau dia nggak tahu, misalkan dia ternyata temperamental dan dia nggak tahu kalau dia temperamental, melahirkan anak dengan pengasuhan yang temperamen, itu kan juga berakibat buruk sama anaknya. Jadi dari orang tuanya juga perlu kesadaran itu, kesadaran akan dirinya, kesiapan akan dirinya, kesiapan secara orang tuh kadang mikir kesiapannya anak, kesiapan nikah itu cuma finansial aja, enggak, mental juga, kesiapan fisik juga, apakah cukup. Nah kalau misalkan udah cukup, barulah jika memiliki anak ya peliharalah dengan baik dengan kesiapan itu. Seperti itu sih. Iya. Bagus sekali ya jawaban dari Mbak dulu. Lanjut, Kan. aku mau jawaban dari tamu spesial. Gimana kalau menurut Mbak Nurma? Kalau menurutku ini nyambung sama jawabannya Mbak Ayi. Itu tetap tergantung orang tuanya udah siap atau belum. Terus kemudian ketika katakanlah dia udah siap gitu ya, apakah anaknya itu emang udah dibimbing dengan baik gitu, apalagi di zaman sekarang yang ada zaman AI, ChatGPT, Gemini kayak gitu-gitu. Itu pasti kedepannya anak-anak itu akan cari cara instan katakanlah untuk belajar gitu. Pertama untuk membaca buku itu pasti minat baca buku itu akan semakin menurun kayaknya di Indonesia dengan adanya ChatGPT kayak gitu-gitu, karena mereka pasti cari cara instan itu. Ditambah itu sebenarnya ngeling dengan pendidikannya yang juga meminta untuk memanfaatkan itu. Betul, Karena beberapa bukan sistem, beberapa tempat belajar entah instansi. sekolah ya instansi entah sekolah ataupun kampus itu justru meminta mahasiswanya atau muridnya untuk cek ChatGPT aja daripada Betul. baca buku. Jadi kayak lebih ngarah ke kurikulum merdeka itulah kurang lebih. Nah, akhirnya berimbas dari itu nanti kemudian juga anaknya pertama juga selain minat baca bukunya rendah, itu juga dia jadi lebih malas dibanding kita kayaknya. Terus pengetahuannya itu juga cuma sebatas tahu bukan paham, karena yang penting dari proses belajar itu kan kita paham, bukan kita Betul. tahu jawaban gitu. Betul. Itu sih. Sangat keren sekali ya jawabannya di Mbak Nurma ini. Nanti pasti menjalur kemana-mana sih. Betul. Nah, ini bersangkutan berkaitan dengan jawaban kalian. Seperti apa ya? Seperti apa sosok dunia ini 10 tahun ke depan? Oh my god. Saya tidak sanggup. Tergantung siapa presidennya. Kita masih ada 4 tahun loh. Betul. Kita baru 1 tahun Situ ya? jalan ini. Situ ya arahnya. Iya, ya? iya dong. Iya. Kehidupan kita pasti bergantung sama Iya. siapa yang memimpin kita kan. Presiden sebelumnya soalnya pengen 2 periode kebetulan. Nah, Berat ya. Itu Oke. ya oke. Ya, 10 tahun ke depan. Jangan. 10 tahun ke depan. Bayangan seperti apa? Apakah menjadi lebih baik kah atau tambah anjlok? Kita semakin dekat dengan Indonesia emas loh nanti. 2045. Catatan, iya, berarti 2045 2035 itu 10 tahun ke depan. iya betul. 2035 itu bonus demografi sudah Iya. berjalan. Berarti Indonesia emasnya 2045. Iya. Aduh, saya ketuaan nih. Loh apalagi saya. Masanya beneran emas gak tuh nanti Nah. 2045? Iya. Nuntut apa enggak? Aduh. Semoga nanti Ya semoga ya. Semoga kita Semoga diberikan kita umur panjang yang berkah ya. Oke, gimana? Waduh, agak berat ya teman-teman.
Jadi gini, bagaimana Indonesia 10 tahun ke depan itu dilihat dari generasi yang muda dulu, dilihat dari anak kecilnya sekarang. Anak kecilnya sekarang seperti apa, mendapatkan pendidikan yang seperti apa, mendapatkan gizi yang seperti apa, dan pola pengasuhannya seperti apa. Nah, yang memberikan pengasuhan kepada anak kecil itu adalah orang tuanya. Orang tuanya apakah mendapatkan lingkungan pekerjaan yang layak, mendapatkan kondisi ekonomi yang layak. Nah, itu kondisi seperti itu didapatkan dari mana? Dari sistem pemerintahan yang layak. Nah, kalau sistem pemerintahan yang tidak layak, turun temurun juga tidak layak. Lingkungan, nah, ekonomi, seperti itu menurut saya. Kalau pandangan saya 10 tahun ke depan, tidak emas. Belum mas. Belum mas. Jujur agak sulit sih untuk SDM Indonesia nih, maafkan ya Indonesia, tapi memang agak sulit memang. Memang. Punten. Kecuali kalau ada pemuda yang berani memulai revolusi dan kebetulan tidak Aduh, cutit dah. Tidak. Dicutit. tidak tiba-tiba mager gitu maksud saya. Itu aja sih. Itu ya. Nah, menurut Mbak Nurma gimana? 10 tahun ke depan kayaknya kita akan terutama kita insya Allah kayaknya sudah jadi orang tua ya. Insya Karena Allah. Insya Allah, amin. umurnya sepertinya ini sudah ya. Ya, Ini sudah. kita 3 orang ini, dan itu menjadi PR kita yang belum menjadi orang tua ini, karena pasti si anak itu akan bergempur dengan keinstanan dunia ini. Karena dunia ini kan semakin berkembang ya, ilmu pengetahuan berkembang, kemodernan itu juga berkembang. Fasilitas juga semakin banyak. Itu juga jadi PR buat kita, gimana ngedidik anak kita, apalagi kita Betul. apalagi kalau misalkan buat cewek nih, biasanya kan ada pilihan antara dia menjadi ibu rumah tangga ataupun berkarir. Kalau misalkan berkarir, dititipinya ke mana nih, apakah ke pengasuh atau ke orang tua atau ke daycare kayak gitu-gitu. Itu pasti ada plus minus masing-masing sih. Betul. Dan sehubungan dengan itu pentingnya orang tua buat tetap nge-tracking, menurut tahu kayak gitu. Orang tua juga nggak boleh ketinggalan zaman ya. Apalagi kalau ditambah kalau lingkungannya nggak mendukung juga, lingkungan Nah, tetangga-tetangga betul. yang suka kayak rasan-rasan gitu lah, banding-bandingin kayak gitu. Kan jadi orang tua juga punya hak untuk memilih lingkungan ya. Iya betul. Tapi kadang kan kalau udah punya anak nih, ya orang tua kita kan biasanya ikut campur dalam pola asuh itu loh. Wah, Nah, ini caranya gimana? ini gimana nih? Gimana tuh? Kan biasanya kita punya pikiran sendiri. Orang tua enggak? Orang tua enggak. Nah, itu cara nih biar mereka dikasih paham ya. Ini sebenarnya nggak gini gitu. Maunya nggak gini gitu loh. Berarti kayak semisal orang tuaku gue campur dalam pola asuh anakku ya, gitu. Nah, iku aku menanggapi ini sih. Apa ya? Kalau aku mendebat mereka dan memberi tahu informasi, itu kayaknya tambah capek gitu loh. Menurutku diain aja dulu, tapi ya sing tak lakuin tetap yang aku anut gitu loh. Itu gitu sih, untuk menghargai dan respect kepada orang tua aku tetap tak dengarkan, tidak terus tak terus didebat. Cuman ya aku punya cara sendiri ya, tak lakuin di belakangnya kayak gitu sih. Itu kalau misalkan itu bisa sih kelakon dengan mudah kalau misalkan kita nggak serumah sama orang tua, atau Iya sih. tapi misalkan serumah gitu gimana nih? Nah, itu. Mertua gitu. Kebetulan orang tuaku tidak ikut campur dalam pola asuh anakku gitu ya. Mungkin cuman kayak contoh anakku kemarin tak tummy time misalnya. Tummy Nah time. itu ditegur sama bapakku gitu. Padahal usianya berapa bulan? 0 bulan. Oke, aku belum pernah jadi orang tua jadi nggak tahu sih. Ya karena aku melihat konten edukasi di TikTok seperti itu gitu loh. Aku mau mengimplementasikan itu gitu. Cuman untuk pandangan orang tua aku mungkin, duh, gak boleh nih masih gini. Nah terus kayak misal kayak bedom kayak gitu, di gurita dan lain-lain. Masih pakai cara itu ya? Oke, banyak lah perbedaan ilmu mungkin ya, knowledge itu di kita gitu loh. Gapnya terlalu jauh menurutku. Jadi ya saja. Tapi tetap respect dan hormat. Gitu.
Cuman itu cukup beruntung kalau misalkan orangnya nggak sampai ikut campur secara fisik. Kadang ada yang nggak beruntung tuh ya wis langsung diambil gitu loh anaknya, langsung tiba-tiba dibedong, tiba-tiba anakku sudah kepijet kayak gitu. Tapi aku ada tips juga buat orang tua yang mungkin orang tua ikutan Yang ikut Orang tua menonton. ikut Orang tuanya orang tua. yang menjadi orang tua tapi orang tuanya juga ikut Orang tua, tua. ngerti kan? orang tua yang diusui orang tuanya. Gitu. Nah, itu langsung aja ditunjukin video menurutku. Itu cukup, nggak usah berdebat lah, ini debat sama dokter. Nah, gitu loh. Itu juga mempersingkat itu gitu. Atau mungkin juga kalau misalkan kita kita bisa memberikan penjelasan yang cukup tanpa perlu berdebat juga, insya Allah orang tua juga paham gitu. Tinggal gimananya kita aja nggak sih? Biasanya beliau lebih percaya kalau omongannya itu valid dari dokter, Iya, dari iya. dan suster kayak gitu-gitu. Jadi mungkin bisa ditunjukkan video yang kayak katanya Mas Bara tadi Iya. sih buat. Atau biasanya dokter kan juga punya catatan ya. Kalau misalnya kita mungkin ke dokter anak masih catatan ini tidak boleh apa ya kasih aja. Kan kadang-kadang kasihan yang bayi belum boleh makan tapi udah dikasih pisang Iya, kan makan gitu. terus. Nah, iya, itu yang salah justru gitu. Jadi kalau Nah. Genzi punya anak seperti itu Biasanya kira-kira. itu, jadi kita banyak research Betul. karena kita ragu. Mungkin menurutku Gen Z ini akan lebih perhatian kepada anaknya gitu ya. Iya. Kayak Dan dia takut aware. juga. Cuman ada sisi negatif yang akan timbul menurutku. Dan itu berkaitan dengan yang Indonesia 10 tahun Oke. Jadi gini, ketika aku ini orang tua ini terlalu memahami anak, gitu, terlalu apa-apa ditoleransi, itu yang salah menurutku. Ketika anak misal dia nakal, Gledik. geladik ya. Bahasa Jawanya geladik ya. Geladik. Itu dia, oh iya nggak apa-apa anak kecil, ya wis nggak apa-apa. Oh, Nah gitu loh, kayak iya. semua terlalu ditoleransi itu Betul, berarti ada pepatah mengatakan if you tolerate everything, you stand for nothing. Gitu loh. Kelas king. Absolut cinema. Nah, efek itu yang akan menimbulkan generasi yang akan lebih lemah lagi. Dalam 10 tahun ke depan akan bermunculan mungkin anak-anak atau remaja-remaja yang semakin lemah lagi sih. Tapi kalau menurutku enggak sih malahan. Kayak- Menurutku karena Gen Z juga sudah aware sama boundaries sama batasan. Dia juga bisa harusnya ya kalau dia udah siap menjadi orang tua, dia juga bisa mengajarkan batasan-batasan itu ke anaknya. Batasan dia nggak boleh merebut mainan temennya, misalkan batasan dia nggak boleh ganggu orang lain, itu harusnya juga diturunkan ke anaknya. Kalau Gen Z-nya juga sudah selesai dengan dirinya Iya. sendiri Oh, iya. dan bisa memberikan pengasuhan yang seperti itu ke anaknya. Dan menurutku seperti itu sih. Iya sih. Harusnya di 2045 seperti itu. 45 35. 20 tahun lagi berarti ya. Wow. Iya dong. Wow, aku hampir setengah abad loh itu. Aku- Nanti. 20 tahun lagi aku 57 tahun. 40 Apakah aku sampai di usia itu? Enggak tahu. 43. 43 itu masih muda. 43 aku masih tetap menjadi Kobusan. Eh. Amin. Mungkin akan berontak. Lebih berat. Tapi tidak memilih rezim oligarki ya. Iya. Jangan. Oke, lanjut. Tapi kayaknya yang terlalu toleransi itu kayaknya aku agak setuju sih. Oh ya? Iya, karena kan dikit-dikit nggak apa-apa wes anakku terus agak gitu. Kan anakku udah pernah tak seneni kemarin, tak marahi kemarin. Jadi sekarang nggak apa-apa wes tak biarin aja dia mau semain apa kayak gitu-gitu. tapi anak iku malah jadi semena-mena gak sih? Iya, jadi semena-mena. Jadi ada Gak iso respect ke orang tua nih. Betul. Jadi ada yang kayak katanya Mbak yang udah selesai, ada yang belum. Nah, yang belum ini yang Iya sih. justru Bener sih. membuat Menjadikan anaknya ini jadi kurang respect dengan sesama, semena-mena kayak gitu. sama sebenarnya anak itu kan ada fasenya ya. Ada fase dia memang fokus ke dirinya sendiri. Ada fase dia baru mengenal lawan mainnya, peer apa namanya ya. Pokoknya teman sebayanya dia. Dan ketika dia baru menemukan teman sebayanya dia, ada sisi dia, ada fase dia tuh egois. Memang dia akan ganggu terus. Nah, itu memang peran orang tua di situ besar banget.
dia juga harus peran orang tua juga harus paham kalau anak ini juga harus lepas sama fase egonya dia tanpa merugikan orang lain. Betul. Jadi ya tugas orang tua memang tidak mudah. Tidak mudah. Gitu. Memang ada fasenya. Kalau misalnya dibiarkan ya dia akan liar. Tapi kalau nggak dibiarin ya dia akan memendam fase itu, memendam emosi itu yang nggak tahu kapan suatu saat bisa aja meledak gitu. Mungkin seperti itu sih. Tapi beberapa orang tua tuh menurutku kebanyakan tuh sekarang jarang yang aware. Yang di lingkungan yang aku temui gitu, kebanyakan ya kayak ngebiarin anaknya masih kecil sih, belum yang remaja gitu, tapi kayak dikit-dikit ya dijarnya lah sebenarnya penting tak cekli HP ben menang. Nah, itu aku Nah, nggak itu. setuju dengan itu. Nah itu, soalnya kan aku ada adik nih kecil, dia tuh sangat rewel, Sangat rewel, sangat aktif. Aktif. Iya. Nah, Tantruman. tantrum. Kok sama orang tua titik-titik kasih HP ben benar. Nah itu gimana menurut kalian? Kalau menurut ya silakan. Enggak Mbak Ayu. Kalau menurutku ya itu berarti orang tuanya belum siap sebenarnya ya. Karena punya anak tuh ya harus memberikan fokus kepada anaknya. Kalau dia mikir oh anak rewel kasih HP terus diem, dia gimana tahu apa yang dirasain sama anaknya? Dia kan juga orang tua juga harus tahu kenapa dia rewel, apa yang dirasain sama anaknya, apa yang diinginkan sama anaknya. Kalau terus rewel dikasih HP diem, ya dia diem. Tapi kan orang tua jadi nggak tahu anak ini tuh masalahnya di mana. Coba diajak ngobrol, kenapa, maunya apa. Kalaupun dia mau nangis, nangis dulu nggak apa-apa. Tapi nanti ditanya juga maunya apa. Siapa tahu dia juga kadang anak juga nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Dia cuma butuh nangis aja. Nah itu tugas orang tua buat ngulik. Kenapa? Apa makanannya nggak enak, makanannya kurang asin, kurang manis, misalkan seperti itu. Kalau menurutku itu aku pernah baca mungkin itu gini, anak itu ada fasenya, ada apa ya, takaran sesuai usianya itu dia harus dididik kayak gimana. Misal 0 sampai 7, kalau nggak salah ya, 0 sampai 7 itu ya udah manjakan aja, biar mental dia tumbuh dengan sehat gitu misal. Nah 7 sampai mungkin 17 mungkin remaja, sampai remajanya ajarkan kemandirian. Kayak gitu sih. Jadi mungkin ada waktunya ya anak ini ya udah dimanja aja. Apapun ya diturutin biar dia tumbuh dengan mental yang sehat. Dengan pengawasan. Dengan pengawasan. Karena pasti fundamental dasarnya pasti sangat penting gitu loh. Ketika mental anak itu udah terganggu sejak kecil, nanti dia pun jadi pas waktu remaja itu nggak bisa tumbuh dengan baik. Istilah kerennya sekarang tuh ini inner child. Inner child-nya Inner masih child. besar gitu. Kayak kita ini pasti masa kecilnya kan juga dengan parenting zaman dulu kan pasti ada yang nggak kurang tepat gitu. Ya kita nggak bisa menyalahkan orang tua karena orang tua kan juga belum aware soal itu kan. Jadi kita sebagai orang yang paham kalau misalkan punya anak ya gimana caranya kita tidak membiarkan anak kita seperti kita. Bener sih. Mengalami parenting yang seperti kita gitu ya, parenting VOC atau apapun Tapi itu. tidak setuju aku kali itu. Kalau itu tidak setuju. Harus Kalau- VOC. Kalau semisal kita mempunyai keinginan untuk agar anak kita tidak akan seperti kita, karena yang tak alamin adalah apa ya, kehidupan ya, Oh ya. full kemandirian gitu, kamu cari kerja sendiri dan lain-lain lah, cari uang sendiri dan bertarung di kehidupan sendiri. Justru aku tidak setuju kalau semisal aku menjadikan anakku kebalikanku. Justru aku malah karena aku tahu efek dari kehidupanku ini tadi menimbulkan efek yang positif. Jadi aku jadi mandiri, jadi bertanggung jawab. Ya. Aku pengen anakku juga ikut merasakan juga cari uang itu susahnya kayak gimana. Kayak gitu sih. Biar dia tumbuh dengan empatinya juga. Gitu. Berarti maksudnya Mas Bara itu kayak dia bisa menyelesaikannya sendiri, bisa diajak Survive. susah gitu lah, bisa survive gitu. Ya, Tapi benar. kan maksudnya dengan cara yang sesuai dengan pengasuhan, maksudnya kayak nggak dibentak-bentak gitu loh, tidak yang tidak menyakiti mentalnya, tidak merusak mentalnya seperti itu. Tapi bisa ya?
Bisa sih. Bisa nggak sih? Bisa, Tanpa bisa. dibentak tuh bisa nggak sih? Kalau Sebenarnya. kalau dia dari awal pengasuhannya sudah betul, dia jadi punya pola pikir yang betul. Ya kan nggak sempurna sih, tapi kan pasti secara bertahap dia bisa memiliki pola pikir yang bulat gitu. Setidaknya chance-nya besar lah. Betul. Iya. Oke, oke. Jadi nggak semua anak bisa nurut. Maksudku nggak semua penurutan. Manutnya anak itu dari VOC itu nggak semua bisa dengan cara yang baik itu tetap bisa manut. Selama kita ngobrolnya itu nggak sopan ya bener gitu loh. Betul. Nggak dengan nyalain tanpa dasar kayak gitu-gitu sih. Justru kalau kita cuma main marah nyalain tanpa dasar itu malah di anak tuh kan juga ada rasa sakit atau Betul. gimana, sakit hati kayak gitu yang nggak bisa diceritain gitu. Akhirnya sambat lagi lah di Twitter biasanya teman-teman itu. Intinya didengarkan. Kalau punya anak tuh dengerin aja dulu. Misalkan dia buat salah, dengerin kenapa dia buat salah. Kadang kan ada orang tua yang cuma nyalahin aja, Iya. tapi nggak mau mendengarkan kenapa dia melakukan itu gitu. Kan anak juga nggak apa-apa loh marah. Dan diajarkan menyampaikan apa ya komunikasinya ya. Betul. Makanya anak kalau punya emosi itu jangan ditahan karena dia harus tahu caranya meluapkan emosi seperti apa. Misalkan anak ini dalam konteks anak usia dini ya. Kalau misalkan dia marah ya udah biarin dulu dia marah, biar dia mengelola emosinya sendiri. Sedih ya nggak apa-apa, sedih biarkan dia mengelola emosinya sendiri. Soalnya kadang-kadang ada orang yang anaknya marah disuruh diam, anaknya nangis disuruh diam. Dicetot gitu. Dua. Nah itu dia Oke. ketika dia dewasa dia punya problem dalam mengelola emosinya. Itu nggak bagus. Seperti itu. Ini sangat kompleks ya. Jadi tadi Genzi sekarang parenting ya. Ya, sebenarnya Sangat sebagai orang yang belum memiliki anak, Belum saya mohon maaf belum ya. nikah Full semua insight ini ya. kecuali masnya. Kecuali berikut ini. Bapak, semoga yang mendoakan semua. Apa? Cepet punya anak. Cepet apa nih? Setidaknya apa ya? Masih ada harapan berarti ya. Generasi Ada tergantung. Selalu ada. setelah kita diselamatkan itu masih ada. Ada insya Allah. Ada. Pokoknya orang tuanya harus terlibat, nggak cuma nyah HP. Berapa persen? Kita Oh, wow. kita nggak ya. Tergantung orangnya masing-masing. Tapi masih ada harapan Ada itu masih masalah ada. ya ada kok guys. Kejar lah. Ayo bisa. Masih banyak orang yang ingin memperjuangkan masa depan Indonesia guys. Tidak akan mati di situ. Tapi kalau kabut Tapi kalau Pak D-nya sampai kabur aja dulu. Deket kok. Kita mau kemana ke Malaysia? ke Malaysia tuh udah lebih sejahtera ya. Singapura. Timor Atau Leste Australia. itu lebih sejahtera. Gitu. Jujur, aduh, kayak gue membahas. Oke lah, gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah memberikan insight yang sangat-sangat positif ya. Iya. Mohon maaf jika terkesan sotoy ya. Iya, mohon maaf. Betul. Enggak, Karena ini kan Genzi Oh iya, Genzi nggak apa-apa dong sotoy. iya, bebas bebas beropini. Heeh. Chill bro. Berhak gitu. Kan kebebasan berpendapat itu ada ya. Betul. Dijamin. Sebelum ketika kita berpendapat terus kita di Kita tidak akan dibungkam. Tidak akan ya, tidak akan. Tidak akan, insya Allah. Karena pun podcast kecil kok. Oh, siapa sih yang nonton? Siapa sih yang nonton? Cuma dulu. Oke, terima kasih karena sudah kalian semua mengisi hari-hari kami dengan kehujanan ya. Ini sudah menggigil Lumayan. dari tadi. Saya ucapkan, saya pamit. Apa gitu? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Tapi jujur aku mau beberapa kali ngomong juga sih sampai bibirku